Assalamualaikum Sadayana. Emak Gemuara lagi? Indah banget kan? Kalau penonton setia Enah bikin enak, pasti udah paham deh. Kalau di muara sungai ini biasanya emak mau cari apa? Ya betul, kerang. Di muara sungai ini teh surganya beragam jenis kerang. Satu yang khas yang ada di muara sungai di Pangandaran adalah kerang yode. Yuk terus ikutin petualangan emak terus. Ih, ada mau apa itu? Oh, gimana? Kerang topak. Tuh, mana aja? Ada nih mah, apa aja dia cari. Asal jangan cari-cari kesalahan orang aja ya. Nah, biar lebih cepat kita motong jalan jadi nggak lewati muara sana. Soalnya banyak banget teritipnya. Kasihan kameramen nggak pakai alas apapun. Dia lupa sendiri bawa kaos kakinya itu. Nah, di sini tuh suasananya sangat sepi, guys. Tuh. Salah satu kendala melewati muara sungai adalah banyak teritip. Yang kalau cangkangnya mengenai kulit lumayan sakit, euy. Yang mau cari kerang bukan cuma emak, warga setempat juga tuh. Lihat aja dari kamera drone, rame orang lagi cari kerang. Ternyata yang tadi orang-orang ambil itu kerang yode. Kirain kerang apa? Udah ada ibu langsung let's go saja ambil. Mau yode lagi? Ya nggak apa-apa, sekarang kan yodenya gede-gede. Tuh kameramen lihat. Baru sebentar pada hamil. Ya, Bu? Tuh kan, dapat lagi. Tuh. Tuh. Nih, gede-gede. Yah, ini dia kerang yode. Berburu kerang yode memang bukan sekali ini emak lakukan. Sudah berkali-kali Sadayana. Cuma bedanya kali ini yang emak dapat ukurannya jumbo. Mantap. Tapi memang kalau cari kerang yode ya gini atuh, harus ngedeprok di lumpur. Sambil tangan sibuk menggali sampai dapat kerang yodenya. Kerang satu ini memang biasa hidup di lumpur-lumpur di muara sungai yang airnya payau atau cenderung asin. Nah, kalau kerang yode itu semakin dalam kita menggali, semakin ada. Tuh, ini kecil, Kita ambilnya yang gede-gede aja, yang kecil mah jangan. Berarti suruh gede, Tuh kan, dapat? Oh, dapat. Nah, kalau pas airnya sedang pasang, cari kerangnya ya bakal sambil berendam begini atuh. Senengnya, kerang yode ini termasuk berlimpah di Pangandaran. Jadi sebentar aja pasti hasilnya sudah loba pisan. Ayo Dani, semangat gali terus. Memang harus sabar ya, Kalau kata peribahasa Sunda mah, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Artinya, batu yang keras juga kalau ditetesi air terus pasti berlubang juga. Wah, tuh kan alhamdulillah dapat banyak juga ya, Dapat kamu? Tuh. Itu mah kecil-kecil, Dan. Biarnya kecil-kecil Yang kita gede, sama. ibu mah gede-gede tuh. Kamu mah kecil-kecil dapatnya. Ya ada nih mah anteng nyari sendiri tuh, kirain dapat yang gede-gede. Tuh, ini hasilnya emak, ini hasilnya ada nih. Ayo, semangat, Yuk. Nih, udah mau dapat banyak. Semangat. Biasanya kalau nemu satu suka nemu banyak yang lainnya, pada ngumpul gitu. Nah, kalau nyari yode itu harus rajin pindah-pindah. Kita tuh harus cari lubang-lubang kecil-kecil kayak gini tuh. Ini. Tuh, lubang kecil kayak gini. Itu katanya suka ada yodenya. Au! Aduh. Ibu dapat totok. Dapat totok, Tapi warnanya hitam banget. Nih. Nah, ternyata di sini tuh bukan cuma remis aja, guys. Totok juga ada ya. Ada, tapi Pantesan tadi kamu dapat yang kecil. asli negro. Setelah menggali-gali dan berpindah-pindah tempat, kayaknya pencarian kerang yodenya sudah cukup. Emak udah nggak sabar mau ngolah kerangnya. Nah, seperti biasa, kerang yode itu tidak bisa langsung dimasak.
Karena ini harus direndam dulu selama 1 malam supaya kotornya keluar pasirnya. Pakai bumbu cuci dulu ya. Cuci. Halo, Akbar. Nah, ini dalamannya jadi kayak gini guys. Tuh. Ini masih hidup. Nah, supaya bersih dari lumpur dan pasir, kerang-kerang ini harus direndam selama semalam. Besok harinya baru deh emak masak. Kerangnya udah dicuci bersih ya, baru deh emak rebus. Dengan direbus begini, cangkang kerangnya bakal terbuka. Jadi kita mudah mengambil dagingnya. Tuh, udah pada mulai buka. Ini saya bentar lagi matang. Tinggal matengin ya. Siap, A. Nah, sabar tuh Dani. Sebenarnya banyak menu yang bisa dibikin dari kerang yode. Kalau emak mah selalu bikin yang sederhana. Pernah juga emak rebus kerangnya dengan bumbu. Ini salah satu cara untuk menghilangkan amis pada kerang. Seperti ini, ada cabai rawit, bawang merah, kunyit dan garam yang diulek sampai halus. Bumbu ini lalu ditumis sampai wangi, terus ditambahkan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Nah, ada tambahan bahan yang bikin menu kerang yode semakin nikmat. Emak tambahkan honje, sereh, lengkuas, dan daun kedondong. Lalu bahan utamanya deh kerang yode. Masaknya jangan lama-lama ya, biar daging kerangnya nggak alot. Mantap banget ini Sadayana. Udah nggak sabar buat nyicipin. Pasti rasanya pedas-pedas kecut ini mah. Emak yakin yang di rumah pasti ngiler kan lihat masakan emak. Mengonsumsi kerang itu banyak manfaatnya loh. Mulai dari mengatasi anemia, menjaga kesehatan jantung, hingga menjaga fungsi sistem saraf. Kandungan di dalam kerang memang luar biasa. Di dalamnya terkandung protein, zat besi, seng, magnesium, dan vitamin B12. Dan bikin emak suka karena kerang yode itu bisa buat diet juga loh. Cocoklah buat emak-emak ya. Kuahnya segar banget. Nah, mau cuma direbus biasa ataupun ditambah bumbu sama-sama nikmat Sadayana. Raos pisan. Menyantap kerang yode dekat dengan habitatnya alias di pinggir muara, sensasinya mantap banget. Ditambah kerang yode yang didapetin hari ini ukurannya gede-gede. Alhamdulillah, bersyukur banget deh pokoknya. Nah, kalau untuk tekstur dagingnya menurut emak mah yode nggak terlalu kenyal kalau dibandingkan sama kerang totok yang kenyal banget waktu digigit. Lihat nih, mantap. Ada nih emang paling doyan kalau makan daging kerang. Nih kayak gini isinya. Mantap. Ayo guys, nih makannya saya sengaja di sini ya, kayak ke api tuh, Agak anget. Nah ini tadi krimis ya. Men tuh, mantap ini men, kayak ampela ayam, jengger ayam tuh. Oh iya, makan kerang juga bisa jadi nggak baik kalau kita punya alergi sama kerang. Jadi penting sekali untuk mengenali gejala alergi makan kerang biar nggak membahayakan kesehatan. Tapi emak doakan, semoga Sadayana pada sehat ya, biar bisa menikmati lezatnya kerang rebus. Ngambilnya kemarin deket rawa-rawa sini loh. Terus nggak salah ya. Pas lagi surut cuma misalnya gede, lagi pasang. Misalnya sore nanti jam 3 jam 4 lah baru surut. Sekarang mah lagi gede-gedenya. Ya udah tuh, karena ini kerangnya masih banyak, Emak sama Adani mau lanjut makan ya. Ketemu lagi nih sama Emak Enah yang lagi rembong pisan, euy. Duh, cucian emak hari ini teh loba pisan. Dari pagi nggak kelar-kelar, euy. Mumpung ada matahari, emak ngajemur cucian dulu ah. Emak lagi silaturahmi di tempat saudara emak di Paseh, Kabupaten Sumedang. Nah, enaknya abis nyuci ngapain ya? Masa rebahan sih? Kayaknya emak bakal masak-masak nih.
Abi nitip pola barudaknya. Oh, uhun, kemana gitu? Abdi aya halakap keriogian heula. Uhun. Kau udah sama mak. Ya, baru tinggal sebentar di sini udah ada yang nitipin anak ke emak. Dikira emak buka tempat penitipan anak ieu teh. Ari Ujang terus Armam teh Acan. Acan. Sok atuh daripada diam di rumah, mending ikut emak ke kebon yuk. Udah masuk musim kemarau, itu berarti turaes lagi banyak-banyaknya. Lumayan kan, banyak yang bantuin nyari turaes buat lauk makan siang nanti. Hayo barudak teh, pada siap-siap ikut emak ke hutan ya. Akhirnya kita udah sampai di markasnya turaes. Di pepohonan rimbun seperti ini, biasanya turaes pada berisik setiap hari. Sebelum kita nyebar nyari turaes, emak harus ngajarin barudak dulu gimana cara nangkepnya. Perhatiin bae budak-budak. Modalnya mah gampang banget, cuma butuh sebilah kayu sama getah pohon buat nyangkutin turaesnya nanti. Malu lupa jelasin ya, apa sih turaes teh? Turaes eta teh sejenis serangga yang suka ngeluarin suara keras di pohon-pohon. Sering juga disebut tongeret atau garengpung. Padahal mah beda, kalau tongeret teh warnanya rada coklat, kalau turaes mah hitam. Bentuknya mirip kumbang, berwarna hitam pekat dan bersayap. Ini teh enak banget kalau ditumis pakai cabai sama oncom. Ayo pasukan. Langsung nyebar nyari turaesnya. Tangkap sebanyak mungkin ya. Ntar emak masakin yang enak deh. Tah, turaesna mulai nongol. Kayak gitu tuh bentuknya. Pelan-pelan, kalem weh. Kudu senyap ini mah pergerakannya. Pelan-pelan arahin ujung kayu ke badan turaesnya. Hap! Dapet 1 ekor, mantep pisan euy. Hayo yang lain coba. Barudak teh kudu gesit, kudu jeli matanya lihat turaes di pohon-pohon. Si turaes ini paling banyak ada di akhir musim hujan dan sebelum masuk musim kemarau. Asli nah berisik pisan, apalagi kalau udah mulai sore ke malam. Sok mangga dengerin aja tuh suaranya. Buh. Kita juga. Sadayana, ini nih yang ditambahkan tonggeret atau turaes. Bunyinya kayak gini, dari badannya bunyinya. Tuh, lucu kan? Buh, pinter pisan barudak teh. Emak lihat pada jagoan nangkep turaesnya. Buru masukin ke kantong. Bisa kabur si turaes teh. Kalau lagi musimnya ini teh banyak dicari orang-orang kampung buat lauk makan di rumah. Bahkan di pasar teh suka ada yang jual. Harganya bisa sampai 500 perak per ekornya. Kumaha barudak? Geus lobanya. Sini kumpulin sama emak. Ih, pada dapatnya banyak-banyak. Dah tuh bawa semuanya ke rumah biar emak masak ya. Kalian pada anteng aja dulu di rumah nunggu mateng. Yaudah, sekarang kita tinggal masak ya. Nanti emak masakin buat kalian. Udah ayo pulang. Cukup nih. Alhamdulillah, emak sekarang mau masak dulu ya. Bareng sama Teh Ririn, tetangga emak nih. Sesuai request anak-anak, turaesnya mah mau dimasak tumis bumbu lenca. Nggak usah repot-repot, siapin aja bumbu tumisan biasa, cuma tambahin aja pakai lenca, terong bulet sama gula merah sedikit. Bumbunya teh semua kudu diulek dulu sampai halusnya. Tulungin ya teh, biar emak yang ngurus turaesnya nih. Hasil tangkapan sama bocah-bocah tadi sekarang mau emak bersihin. Terus sekalian dipotongin bagian sayap dan kakinya.
Soalnya teh keras kalau ikut dimasak. Hayo teh diulek terus bumbunya sampai halus ya. Jangan lupa cabenya banyakin biar makin resep masakannya. Abis ini biar emak masak toraisnya. Seperti halnya serangga pada umumnya, si torais ini mengandung protein yang cukup tinggi. Asal jangan dimakan terlalu banyak dan terlalu sering aja, Nya. Karena semua yang berlebihan itu udah pasti nggak baik. Tolong emak minyaknya. Minyak, Mak, ya. Nah, torais udah pada bersih. Langsung aja deh emak masak dulu biar kerenyes-kerenyes. Siniin bumbunya teh. Abis ini emak tumis sekalian. Torais ini kudu digoreng dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, sekarang toraisnya kita tiriskan dulu. Si emak mau numis dulu nih. Selain bikin renyah, ini juga dilakuin biar aromanya makin sedap. Sreng, mantep aroma bumbu. Si teteh mama nih juara. Oseng-oseng dulu sebentar, terus masukin deh toraisnya. Mana? Udah? Jangan lupa lencanya juga, yang banyak. Asli bakalan enak ini mah. Emak jamin anak-anak semua bakalan suka. Karena tadi udah digoreng, jadi sekarang numisnya teh nggak usah kelamaan, bisi gosong. Nah, jadi deh tumis torais bumbu lenca ala Mak Enah. Hayo kita cobain bareng-bareng sadayana. Ayo semuanya pada makan, pasti udah lapar banget kan? Maaf atuh, si emak kelamaan masaknya, jadi pada nunggu ya barudak teh. Wah, toraisnya teh garing-garing gurih, bikin pengen nambah nasi ini mah. Sadayana, nggak usah kaget lihat barudak makan pada lahap. Torais mah makanan ekstrim khasnya Sumedang. Anak-anak ini mah bukan sekali dua kali makan torais, jadi pasti doyan. Ayo barudak, habiskan makanannya ya. Kalau kurang besok kita berburu lagi, mumpung lagi musim. Hari ini emak nggak pergi ke hutan, cukup ke kebun aja. Soalnya emak mau masak sesuatu yang spesial dari tanaman singkong. Tunggu dulu, ah. Tar. Jangan dibuang. Nah, ini banyak bunganya sayang. Ini bisa dimakan tahu, bisa dimasak. Tuh lihat, lebat banget kan? Daun dan umbi singkong emang udah sangat familiar di masyarakat. Biasa disajikan di meja makan orang Indonesia tiap harinya. Tapi kalau bunga singkong, pasti belum banyak yang tahu kalau ternyata bisa dimakan juga. Ini tuh namanya bunga singkong. Biasanya? Biasanya kalau singkong berbunga itu, kalau singkongnya udah tuir atau tua. Udah tua, kolot ya? udah kolot, udah kolot. Kalau singkong muda mah nggak ada. Kalau singkong muda mah nggak ada. Ini enak banget kalau nanti kita mau tumis. Bunga tanaman singkong teh bagian yang jarang ditemui. Ada yang tahu kenapa? Itu teh karena petani biasanya memanen umbi singkong setelah tanaman berusia 6-7 bulan. Sedangkan bunga singkong baru muncul saat tanaman berumur 9 bulan. Selain umurnya harus 9 bulan, pohon singkong baru akan berbunga jika ditanam pada ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Makanya bisa dapat bunga singkong emak anggap rezeki nomplok. Tuh lihat, dari satu pohon aja bunganya lebat banget. Ini katanya ada nih mau nyobain bunga pohon singkong kayak apa rasanya. Dia belum kayaknya belum pernah makan ya. Padahal ini enak banget ditumis sama pokoknya mantep.
Cukup deh, sekarang tinggal emak masak deh. Emak mau pisahin bunga dan daunnya dulu. Soalnya daunnya udah tua, nggak enak. Ada nih lagi emak suruh buat bakar singkong tuh, biar bisa nanti dimakan bareng bunga singkong. Udah belum? Belum. Itu ngelupas kulitnya sampai jangan kulit dalamnya ya. Kalau mau dibakar itu kulit dalamnya harus tetap ada, soalnya nanti kalau dibakar nggak gosong. Tahu nggak? Tuh merah. Tak gitu ya, bener. Supaya nggak gosong nanti kalau dibubui ya untuk Sunda mah. Nah, itu tips emak kalau bakar singkong biar nggak gosong. Kulit merahnya jangan dikupas, biarin weh. Bunga singkongnya siap direbus. Rebus, tapi jangan lama-lama ya, cukup 5 menit aja. Kayak ngerendam daun singkongnya sama. Setelah direbus, panas banget nih. Cuci sampai bersih. Panas. Setelah dicuci bersih, kita prak. Kayak gini. Oh iya, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Gunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, gula merah, sama bumbu penyedap. Jangan lupa sama garam. Semua bumbu ini ditumis sampai wangi. Harumnya udah menusuk-nusuk ke hidung emak nih. Selanjutnya masukkan bunga singkongnya. Jangan lupa tuang sedikit air untuk mematangkan bunganya. Makan nih. Udah matang bunga dari daun singkongnya. Ini nasinya pakai Nasinya singkong. pun pakai singkong, mantep. Merah sama hijau, biar pedes kamu. Udah nggak sabar. Sok makan, ayo. Panas kan? Kita masih ngebul, mantap. Panas ya, ntar dulu. Panas ya? Nungguin 2 jam Beralaskan lagi. daun pisang, makannya selagi panas. Mantap surantap. Tuh nih. Kulitnya Dibuka. buka. Wow. Wow, kan bersih tuh. Cuma hitam sedikit, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sayur. Kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Mbak. Ntar gede panas. Mantap. Oh, ini udah dingin. Duduk. Singkong bakar ini bisa jadi pengganti nasi. Malah makan singkong ini teh lebih bagus daripada nasi. Selain sebagai sumber karbohidrat, juga lebih bisa mengontrol gula darah. Malah yang rasanya pahit begini yang bikin nafsu makan. Betul nggak? Makanan dengan rasa pahit juga bagus untuk mencegah masalah lambung dan peradangan di tubuh loh. Teksturnya agak sedikit renyah ya, tapi rasanya nggak beda jauh sama daun singkongnya. Emang Sama ya, rasanya sama daun singkong ya. Mungkin ini karena ini bunganya kali ya. kembangnya. Jadi sama bunga. Kembang sama bunga sama. Nah, ngomongin daun singkong, ada satu jenis daun singkong yang langka, jarang dijumpai. Beda dengan daun singkong biasa. Ayo ikut emak cari daun singkong yang langka. Panas. Rencananya hari ini mau nyayur daun singkong. Tuh, tapi daun singkongnya beda dari yang lain ya. Tuh, kecil-kecil. Ini namanya daun singkong jengki. Daunnya kecil-kecil. Ini menurut ibu paling enak daun singkong kayak gini. Tuh, boleh dilihat. Daun singkong yang emak cari ini nggak banyak tumbuh kayak daun singkong biasanya. Ini aja emak metiknya di pinggir sawah. Dari bentuknya aja udah bisa dibedakan kan? Daun singkong jengki bentuknya kecil, ramping dan lebih panjang. Sedangkan daun singkong biasa itu lebih lebar dan pendek. Kalau menurut emak, daun singkong jengki lebih enak buat dimasak. Soalnya ada rasa manis-manis pas dimakannya. Nah, sekarang emak mau masak daun singkong jengki.
Mak teh yakin Sadayana di rumah banyak yang suka masakan berbahan daun singkong. Dari yang ditumis sama teri sampai yang dimasak bersama santan. Enak! Nah, resep emak kali ini juga nggak kalah. Jaminan bikin enak. Setelah dipisahin dari tangkainya, sekarang emak cuci sampai bersih. Lanjut rebus daun singkong jengkinya selama 10-15 menit. Kalau udah matang, bilas lagi pakai air bersih ya. Ini dia daun singkongnya udah matang. Selanjutnya, emak mau siapin bumbu-bumbunya. Di sini sudah ada garam sama kemiri. Terus masukkan bawang merah secukupnya. Kalau bawang putih 2 siung aja. Pakai cabai merah dan sedikit cabai rawit biar agak pedas. Terus ditumbuk deh sampai halus. Kalau bumbu yang ditumbuk, emak pakai lengkuas, sereh, tomat, dan sedikit gula merah. Kita goreng bumbunya. Aduk terus ya, biar nggak gosong. Setelah bumbunya matang, masukin deh daun singkongnya. Tambahan santan ini bikin masakan jadi lebih gurih. Oh iya, jangan lupa tuang air secukupnya ya. Masak nggak pakai repot ini namanya. Sebentar aja udah beres. Cocok untuk emak-emak yang pekerjaan rumahnya nggak habis-habis. Kayak emak. Wah, lihat nih Sadayana bikin kabita kan? Menggugah banget ini daun singkong, panas lagi. Bentar, sabar ya ayah. Kuahnya ini. Buat lauk pelengkap, emak bikin tempe goreng dan gak ketinggalan sambelnya. Mantap pisan, euy! Pulen banget. Segar lagi. Ya enak ya? Nggak alot. Nggak keras. Masih nggak keras ya? Walaupun udah sering makan, tapi tetap aja emak selalu menikmati enaknya daun singkong jengki. Raos pisan! Apapun jenisnya, daun singkong teh banyak mengandung nutrisi dan vitamin, protein, mineral, dan asam amino esensial. Makanya daun singkong bisa untuk mengobati diare, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sampai mengatasi radang sendi. Mantap surantap pokoknya. Udah, emak sudahi perjumpaan kali ini. Emak takut yang di rumah pada ngiler lihat emak makan. Sampai jumpa ya, sampai ketemu di tayangan berikutnya.